Lu pernah gak sih ketemu orang yang nganggur tapi ngeluhnya kayak orang kerja 18 jam sehari cuy di zaman Firaun Mesir? Capek katanya, stres katanya, yang padahal doi aja kerja aja enggak cuy, tapi capeknya dari mana? Oh ya, gue lupa ada kata-kata andalan mereka cuy. Apa tuh bang kira-kira? Ya, dunia nggak adil. Kenapa ya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, bagian yang paling anjingnya itu ya cuy, doi ngeluh nggak punya duit, tapi pas gue lihat-lihat gaya hidupnya, tiap hari tidur 10 jam sehari cuy, scrolling TikTok 6 jam sehari cuy, main gamenya 5 jam sehari, sisanya ya rebahan sama ngopi-ngopi aja cuy di teras. Lah terus lu capeknya kenapa Tot? Capek kebanyakan mimpi? Atau lu capek rebahan? Oh, atau mungkin lu capek ngedit story motivasi biar kelihatan struggle, padahal kerjaan aja kagak ada cuy. Iya, gua ngerti kok kalau misalnya nyari kerja itu nggak gampang. Gue juga ngerti kalau lu kena PHK, belum lagi juga pendidikan lu pas-pasan kan cuy, jadi rada susah tuh dapat kerjaan. Tapi masalahnya lu ini udah nganggur kan berbulan-bulan, tapi kenapa lu masih nyalain keadaan cuy? Kenapa lu nggak coba bercermin sama diri lu sendiri Tot? Lagian semua juga mulai dari titik bawah kok. Tapi bang, temen gue yang itu ada privilege-nya banyak dibanding gue bang. Ya, tapi kalau lu ngeluh doang tiap hari, nggak ngembangin diri, nggak nyari peluang, itu namanya lu nikmatin keterpurukan lu cuy. Ya kalau lu nggak mau mulai, lu cuma stuck di titik terbawah lu cuy. Jadi lu nggak kemana-mana gitu. Sebenarnya lu juga bukan gagal karena keadaan. Kadang lu tuh cuma kebanyakan rebahan sambil ngarep keajaiban. Keren banget gua anjing. Oke lanjut. Sekarang gini, kalau lu nonton video ini berarti lu punya HP, lu punya internet, waktu luang juga banyak berdadada. Tapi kenapa yang lu sering buka itu cuman hiburan doang cuy? Kok nggak ada cari hal-hal yang bisa nambah skill lu sih cuy? Padahal yang kayak lu tahu sendiri, video tutorial apapun itu di internet ada cuy. Bahkan ada tutorial bernafas bagi pemula anjing. Tapi beliau ini malah memilih melihat berita gosip dan konten flexing orang. Ya terkadang lu gagal bukan karena nggak ada kesempatan cuy, tapi kebanyakan alasan aja sih. Kayak gua nggak bisa, gua nggak bakat, gua bukan anak orang kaya. Padahal dulunya orang-orang yang di atas lu itu cuy juga bingung, kayak nggak punya arah, kagak punya tujuan yang jelas, kagak tahu mau ngapain. Pokoknya sama lah kayak lu, cuman bedanya mereka itu ngerjain, bukan ngeluh kayak lu pada cuy. Gue cuma mau bilang satu hal sih, kalau lu terus hidup kayak gitu, ngeluh nunggu keajaiban, terus nyalahin dunia, satu-satunya hal yang pasti adalah dunia tuh bakal terus berjalan cuy. Dunia nggak bakal nungguin lu. Dan ketika lu sadar ini ya cuy, semua orang udah jauh di depan lu karena mereka melangkah. Nanti suatu hari lu cuma bisa bilang, ya cuy, dulu gua juga punya mimpi sih, tapi nggak kekejar aja. Dan jadilah bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya penyesalan saat masa muda cuy. Oke, gua ada 5 tips ya cuy buat lu yang pengen keluar dari pengangguran ini cuy. Yang pertama, 1, sadari dulu lu tuh nggak sepenting itu cuy. Ya ini hal yang paling penting ya, karena pertama-tama itu emang lu harus sadar akan kenyataan pahit ini cuy. Lu bukan pusat dunia, jadi kalau lu nganggur gak ada yang peduli sama lu cuy. Bahkan kalau lu pun meninggal, dunia ini bakal tetap berjalan. Mau lu update story sambil ngetik lagi capek mental pun, HRD gak akan manggil lu buat wawancara kerja Tot. Solusinya apa tuh bang? Ya berhenti nunggu disadarin orang, mulai sadar sama diri lu sendiri cuy. Karena orang yang paling peduli sama diri lu itu cuman
lu doang cuy. Kedua, belajar skill bukan cuma scroll TikTok sehari 3 jam tapi nggak tahu Canva itu apa sih, cara pakai Canva itu gimana sih, nonton YouTube tiap malam tapi nggak pernah tuh buka satupun video tutorial belajar Excel. Lu tuh sebenarnya nggak sibuk cuy, lu cuma males doang toh. Solusinya apa tuh bang? Ya lu paksain belajar aja. Mau gratis ada banyak kok cuy di internet. Mau instan nggak ada tuh. Masak mie instan aja nggak langsung jadi kan, ada step by stepnya. Ketiga, perbaiki CV dan cara lu berkomunikasi. Nganggur bukan berarti lu nggak laku cuy. Kadang lu cuma nggak bisa jual diri lu aja. CV lu aja berantakan cuy. Email lamaran lu aja isinya saya ingin bekerja di perusahaan Anda karena saya butuh uang. Terus ngechat HRD di WhatsApp udah kayak temen tongkrongan cuy. Contohnya kayak gini dah, lu baca sendiri. Solusinya apa? Ya lu belajar CV yang proper dan tolonglah top belajar dikit tentang etika komunikasi gitu. Keempat, turunin standar lu cuy dan naikin usaha lu. Lu nganggur tapi kerjaan ojek online aja lu tolak. Terus lu tolak juga jaga toko karena itu bukan fashion lu. Lah, terus fashion lu apa cuy? Rebahan, nungguin warisan, enak bener lu tuh. Gue juga pengen sih kalau kayak gitu. Ya solusinya apa? Ambil dulu yang ada cuy, sambil jalan baru upgrade tuh dikit-dikit, karena nggak semua orang bisa langsung jadi bos cuy. Kelima, keluar dari lingkungan orang males. Lu nongkrong tiap malam sama teman-teman yang kerjaannya ngeluh sama sistem, ngeluh sama nepotisme, ngeluh sama takdir. Tapi diantara lu semua tuh nggak ada yang buka laptop buat belajar gitu. Terus nggak ada satupun dari teman-teman lu yang berusaha lebih. Isinya cuma ngeluh, ngeluh, dan mengeluh. Solusinya apa cuy? Ya lingkungan lu itu sebenarnya sama lah kayak wifi. Kalau sinyalnya jelek, koneksinya juga jelek kan. Jadi mendingan lu ganti temen aja lah toh. Jadi intinya ya tot, kalau lu bangun pagi dan masih nganggur itu wajar sebenarnya. Tapi kalau lu udah 3 bulan terus lu bangun dan masih ngeluh, mungkin bukan dunianya yang salah cuy, mungkin lu nya aja yang belum pengen bener-bener berubah gitu. Oh ya, satu lagi cuy, coba deh lu lihat sekeliling lu cuy, ada nggak sih temen-temen yang kayak gua, atau cuman gua aja nih anomali yang kayak begini? Tulis di kolom komentar ya cuy, biar kita belajar bareng. Gua bukan motivator, gua juga nggak sempurna, namanya juga manusia bukan nabi boy. Tapi emang kadang orang-orang kayak lu pada harus ditampar realita dulu baru bisa sadar. Jadi penutupnya apa nih bang? Ya kalau lu nggak bisa mandiri, minimal tahu diri lah.